Chris Wu, mantan boyband EXO, saat ini sedang terlibat skandal seks di mana seorang fansnya, kita sebut saja dengan nama Do Mei-chu, menuduh Chris Wu telah memangsa dia dan banyak gadis di bawah umur lainnya dengan perilaku predator, pemerkosaan, pengancaman, dan menyakiti mereka. Sedangkan ya, Chris Wu sebagai artisnya membantah semua tuduhan tersebut. Situasi sekarang masih berlanjut dengan kedua belah pihak saling mengancam akan menindak hukum sesama lain. Namun kasusnya sekarang sudah viral kemana-mana ya. Dan ya, nama Chris Wu sekarang sudah tercoreng. Nah guys, kalau di luar negeri sana, kena skandal dikit aja, langsung auto hancur tuh karirnya. Beda dengan negeri Wakanda ya. Kena skandal malah endorse-nya ngalir. Saat ini, Chris Wu dan timnya mati-matian membersihkan nama Chris Wu, sedangkan si fans ini semakin gencar melayangkan klarifikasi yang semakin memojokkan Chris Wu. Nah, bagaimana nasib Chris Wu sekarang? Siapakah cewek yang dimaksud itu? Dan apa sih kronologi lengkapnya Chris Wu bisa melakukan hal begituan sama fansnya sampai akhirnya dikasuskan seperti ini? Bukannya artis ya sudah biasa ya, bersenang-senang dengan fansnya. Dan fansnya kan biasanya senang dong bisa bersenang-senang sama idolanya. Biasanya ya, bukan semuanya, biasanya. Anda di acara Monton, Raymond nonton, kita bersama Doge. Ayo kita bersenang-senang. Pada tanggal 3 Juni 2021, beredar foto CCTV yang memperlihatkan Chris Wu bersama seorang wanita diduga bernama Chen Ziyi keluar dari sebuah bioskop. Menurut beberapa media di Tiongkok, Chris Wu menyewa satu bioskop agar mereka bisa menikmati kencan secara private. Namun ternyata berita tersebut bagi manajemen Chris Wu adalah mencemarkan nama baik artis mereka. Sehingga agensi dan tim hukum dari Chris Wu menuntut agar bioskop bernama Wanda Cinema ini bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian pihak bioskop yang menyebabkan foto tersebut bisa tersebar secara online, dan itu telah melanggar privasi artis mereka. Masuk akal? Masa orang sewa bioskop terus foto dari CCTV-nya bisa tersebar? 1 bulan setelah beredarnya foto kencat tadi, manajemen Chris Wu masih sibuk membersihkan nama baiknya Chris Wu. Dan pada tanggal 8 Juli 2021, seorang wanita berumur 19 tahun bernama Do Mei-chu muncul di sosial media Weibo dengan pernyataan yang sangat panjang tentang perlakuan Chris Wu terhadap dirinya, beserta beberapa screenshot bukti guys. Ya, karena ini terlalu panjang, jadi saya jelaskan intinya saja ya guys. Do Mei-chu, dia mengatakan bahwa dirinya tidak terima dijadikan selingkuhan oleh Chris Wu. Si Chris Wu ini dikatakan memiliki banyak pacar dan mengghosting Do Mei-chu. Sehingga si wanita malang ini sempat depresi gara-gara itu. Dan ternyata banyak juga teman-teman dari Do Mei-chu yang juga hampir jadi korban dari modus Chris Wu. Modusnya Chris Wu adalah memiliki akun WeChat khusus untuk mencari dan memancing gadis bawah umur, dan mengatakan bahwa Chris akan memilih wanita untuk jadi pemeran utama dalam MV barunya, atau studio akan merekrut artis baru. Biasalah, modus-modus udah klasik. Kemudian pihak Chris akan mengundang gadis-gadis ini datang ke rumahnya dan diberikan minum-minuman yang bikin mabuk. Minum nih, minum. Mabuk. Chris pun mengucapkan janji manis pada mereka seperti, "Aku akan menjagamu kok, aku benar-benar ingin bersamamu." Khas buaya darat lah. Do Mei-chu sempat mengalami cyberbullying beberapa bulan lalu karena banyak orang tidak percaya bahwa dia berpacaran dengan Chris Wu dan meminta dia untuk memberikan bukti kuat bahwa Chris Wu menyelingkuhi dia. Bahkan Do Mei-chu mendapat ancaman pembunuhan dari fansnya Chris Wu. Tentunya sebagai seorang gadis yang tinggal sendirian, dia sangat takut dan sempat ingin bunuh diri. Diancam pembunuhan sama bunuh diri. Tak masuk akal. Oke, lanjut. Ini ada beberapa screenshot yang dia upload sebagai bukti chat antara dia dengan 2 orang yang mengklaim bahwa mereka akan membantunya masuk ke industri hiburan. Nah, ini ada tulisan dari Wu Yifan Studio atau Chris Wu Studio. Itu guys, sudah saya bantu translate sedikit. Kalian boleh baca-baca lah. Kemudian ada screenshot lain yang diupload oleh Do Mei-chu menunjukkan orang yang tak dikenal memberitahu dia tentang apa yang telah dilakukan Chris Wu terhadapnya.
Sebelum mereka membentuk kelompok ini, aku akan mengambil gambar gadis-gadis, kirim keluar. Pilih saja siapa yang mau minum hari itu. Tak lama setelah pernyataan Tu Meichu beredar di internet, manajemen Chris Wu langsung membuat klarifikasi bahwa apa yang dikatakan oleh Tu Meichu itu tidak benar. Tu Meichu hanya membuat pernyataan tersebut demi tujuan tertentu. Manajemen Chris Wu pun mengatakan tidak segan-segan akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2021, Tu Meichu mengatakan lagi bahwa pihak Chris Wu sudah menghubungi dia untuk menyelesaikan masalah dan membuat sebuah perjanjian dengan Tu Meichu serta mengirimkan beberapa uang sebagai tanda penyelesaian masalah tersebut. Sogokan gitulah ya. Namun, Tu Meichu mengetahui bahwa uang tersebut sengaja dikirimkan supaya Chris Wu dapat menghindari biaya pembayaran pajak. Dan Tu Meichu secara terang-terangan mengupload bukti transaksi sejumlah uang ke rekeningnya yang diduga berasal dari Chris Wu. Masalah semakin bertambah rumit pada tanggal 18 Juli. Tu Meichu mendapat ancaman dari para fansnya Chris Wu karena dinilai telah menyebarkan berita bohong dan mencoreng nama Chris Wu. Namun Tu Meichu malah memiliki banyak bukti kuat yang menurutnya cukup untuk menjebloskan Chris Wu ke penjara setidaknya 10 tahun deh. Salah satu bukti yang diklaim oleh Tu Meichu adalah Chris Wu memiliki penyakit menular seksual dan sudah menularkan ke salah satu korbannya. Karena mengetahui hal ini, korban yang tengah hamil berusaha keras untuk menggugurkan kandungannya. Tu Meichu pun mendesak Chris Wu untuk membuat konferensi pers untuk menyatakan permintaan maafnya, mundur dari industri hiburan Tiongkok, dan pergi meninggalkan Tiongkok segera mungkin. Setelah tuntutan dari Tu Meichu beredar di internet, Chris Wu pun muncul lagi ke publik. Dia membantah semua tuduhan dan bersikeras benar-benar tidak melakukannya. Pernyataan Chris Wu tentu berbanding terbalik dengan pengakuan dari Tu Meichu. Dalam sebuah wawancara di NetEase, Tu Meichu mengatakan bahwa ia sangat trauma melihat sosok Chris Wu walau hanya melihatnya melalui layar kaca. Untungnya guys, sekarang masalah sudah mau mencapai titik terangnya. Di situs sosmed China, Weibo, polisi merilis pernyataan resmi yang merincikan hubungan Chris Wu dengan Tu Meichu. Polisi mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan awal seperti mewawancarai tersangka, penggugat dan saksi, serta memperoleh dokumen dan bukti elektronik. Berikut adalah temuan dari pihak kepolisian ya. 1. Tentang hubungan Chris Wu dengan Tu Meichu. Menurut pernyataan polisi, manajer Wu diduga membujuk Tu Meichu ke rumahnya Chris Wu menggunakan perekrutan pemeran utama wanita di MV baru sebagai alasannya. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2020, Tu Meichu datang ke rumah Chris Wu dan bermain game dan meminum alkohol bersama 10 orang lainnya. Hingga pagi, tersisa Tu Meichu dan Chris Wu berdua saja dan keduanya terlibat dalam hubungan seksual. Setelah itu mereka tetap bersama, keduanya terus berhubungan melalui WeChat selama sekitar 4 bulan. Dan pada tanggal 8 Desember, Chris Wu mentransfer 32.000 yuan kepada Tu Meichu sebagai uang jajan. 2. Mengenai informasi yang disebarkan secara online oleh Tu Meichu dan kawan-kawan. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Chris Wu, Tu Meichu dengan teman dekatnya bernama Liu, seorang perempuan juga umur 19 tahun, mereka diduga mendiskusikan berbagai cara untuk mempublikasikan hubungan Tu Meichu dengan Chris Wu. Ya, tujuannya untuk mendapatkan popularitas secara online. Kemudian Liu pada tanggal 2 Juni memposting tentang Tu Meichu dilecehkan secara emosional oleh Chris Wu. Dan pada tanggal 8 dan 11 Juli menambahkan 3 postingan lagi. Dan pada tanggal 13 Juli, seorang penulis di internet bernama Xu menghubungi Tu Meichu untuk berdiskusi sekaligus cari cuan guys. Dan mereka bersama menulis lebih dari 10 cerita tentang bagaimana Chris Wu melecehkan dan pertarungan yang dihadapi oleh Tu Meichu. Pertarungan batin. 3. Mengenai dugaan tindakan penipuan, tersangka bernama Liu terungkap ya bahwa ada pihak ketiga yang terlibat. Polisi menangkap Liu, seorang laki-laki berumur 23 tahun, karena menyamar sebagai Tu Meichu dengan tujuan untuk menipu kedua belah pihak dengan menyamar sebagai pihak Chris Wu atau sebaliknya. Berarti ini double agent guys. Si Liu ini menyamar sebagai Tu Meichu dan meminta uang kepada Chris Wu, dan kemudian dia menyamar lagi jadi pengacaranya Chris Wu dan meminta uang lagi kepada Tu Meichu. Wah, pusing ya guys. Pusing. Gini deh intinya. Manajer Chris Wu menggunakan modus rekrutmen wanita pemeran utama dalam MV untuk mengajak Tu Meichu ke partinya Chris pada 5 Desember 2020. Chris dan Tu Meichu benar ada melakukan hubungan seksual.
Namun masih diinvestigasi apakah hubungan ini adalah suka sama suka. Pasti dong. Kemudian, Tu Meizu mau menjadi lebih terkenal dan populer. Dia berpartner dengan temannya bernama Liu untuk membongkar aibnya Chris Wu. Ditambah lagi seorang penulis bernama Xu melihat kesempatan emas ini dan dia juga membantu menulis untuk menambah popularitas dan cuan. Kemudian seorang pihak ketiga bernama Liu, dia menyamar sebagai Tu Meizu dan meminta uang kepada Chris Wu dan juga sebaliknya. Capek dan panjang juga ya. Menurut saya ini kasus super ribet dan super kacau. Masalah sensitif seperti ini harus secepatnya diklarifikasi agar jelas, tidak menimbulkan kecurigaan dan tidak berlarut-larut. Apalagi ini di luar negeri sana ya. Kena skandal dikit, karir bisa langsung hancur. Dan ini memang menurut saya sih keduanya memang salah. Tapi si Tu Meizu ini lebih kejam karena merusak nama artis dengan cerita bohongnya dan fitnah juga ya itu ya. Ya kan? Sebarkan berita bohong, hoax. Tapi artisnya juga mesum sih, sampai ada modus rekrutmen wanita lagi. Menurutku artis bersenang-senang dengan fansnya pasti sudah banyak kasusnya deh. Tapi namanya juga bersenang-senang dengan idola terfavoritmu. Pasti si fansnya mau aja dong diajak bersenang-senang sama idolanya. Oke, teman-teman, capek nggak dengan kasus ini? Saya sih dukung si Chris Wu ya. Semoga cepat selesai dari kasus ini deh. Banyak sekali penjahat dan pencemar nama baik ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendukung kami membuat lebih banyak video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的回腕，随了整个蛋炒。